terus menawarkan diri untuk kalau ada rumput-rumput yang udah panjang gitu saya ketemu. Dan mungkin orangnya sebenarnya lebih karena yang punya rumah mungkin merasa kayak wah ini anak kecil nih, saya mungkin kelas 6 SD waktu itu 6 SD? Itu udah dikasih kesempatan, dibayar, uangnya lumayan gitu untuk ukuran waktu itu, dipakai transport untuk ibu saya cari kerja gitu. Terus berlanjut, saya ikut pemilihan model majalah remaja tahun 2004, juara favorit, ketemu dengan berbagai macam manajemen, mulai aktif casting sana casting sini sampai saya dapat peran pertama saya di 2005. Kalau saya ingat-ingat ya, mudah-mudahan saya nggak salah ya, sekitar 35.000. Oke. 35.000 dan itu ada potongan manajemen. Jadi mungkin saya dapat bersih tuh 25.000 lah. Misalnya seorang Reza Rahadian punya akun Instagram atau sosial media, konten apa yang pertama bakal diupload? Konten pertama yang akan diupload ini bangun pagi. Halo Sobat iJoss dimanapun Anda berada, senang sekali Deep Talk with Syam Hakung kembali hadir menjumpai Anda. Kali ini kita bakal ngobrol sama orang yang udah sukses di layar kaca di perfilman Indonesia. Kita sambut Reza Rahadian. Halo. Boleh dong tepuk tangannya yang di studio, sepi banget. Terima kasih. Kak Reza, apa kabar sebelumnya? Baik, terima kasih sudah memenuhi undangan dari iNews. Dengan senang hati dan mohon maaf atas keterlambatan saya. Tidak apa, karena macet juga tadi. Kak Reza Rahadian, bisa dibilang orang-orang tuh pada bilangnya aktor 1000 wajah. Waduh. Pendapatnya gimana? Mungkin karena ya 1000 wajah itu kan lahir dari era ke era, sebenarnya selalu muncul terminologi itu bagi aktor-aktor yang mungkin dirasa kemunculannya setiap kali ada film atau peran tertentu gitu berupaya untuk tampil dengan transformasi-transformasi yang baik sedikit maupun banyak berubah. Jadi mungkin kalau saya melihat ke belakang beberapa film-film memang ada begitu cukup banyak sebenarnya variasi-variasi karakter. Sebut saja misalnya Cokro Aminoto, Habibie, atau kemudian My Stupid Boss dengan bentuk-bentuk yang lain gitu. Mungkin itu yang membuat barangkali sebagian publik menilai bahwa wah, ini aktor 1000 wajah. Mungkin 1000 wajah karena perannya cukup variatif gitu. Perannya cukup variatif, dan kalau ngomongin soal di Google, kemarin saya sempat mau searching Reza Rahadian. Yang muncul tuh Reza Rahadian lagi, Reza Rahadian lagi. Reza lagi. Nah, sebelum kita jauh ngebahas soal Kak Reza Rahadian kayak gitu, aku sempat nyari-nyari juga tentang Kak Reza. Ternyata dulu kan katanya sempat jadi tukang potong rumput keliling seperti itu. Itu benar Kak Reza? Ya, artinya sebenarnya mungkin itu terlalu sounds too dramatic gitu ya. Tapi sebenarnya itu kegiatan yang spontan terjadi. Saya ingat sekali itu era-era memasuki era krisis ekonomi gitu ya. Ibu saya kebetulan bekerja di sebuah perusahaan dan kena PHK gitu. Jadi kami berupaya melakukan sesuatu untuk bertahan hidup gitu. Nah, salah satunya tiba-tiba saya pulang sekolah, saya terpikir wah saya ada sepeda, ada gunting rumput yang biasa dipakai di rumah. Saya coba deh iseng keliling kompleks tempat di mana saya dekat tempat saya tinggal, terus menawarkan diri untuk kalau ada rumput-rumput yang udah panjang gitu saya ketemu. Dan mungkin orangnya sebenarnya lebih karena yang punya rumah mungkin merasa kayak wah ini anak kecil nih, saya mungkin kelas 6 SD waktu itu 6 SD? Itu udah dikasih kesempatan, dibayar, uangnya lumayan gitu untuk ukuran waktu itu, dipakai transport untuk ibu saya cari kerja gitu. Jadi sebenarnya nggak ada yang saya tidak merasa perlu meromantisasi itu gitu ya, tapi bahwa itu adalah perjalanan hidup gitu. Dan saya syukuri sebagaimana mestinya, dan menurut saya itu petualangan yang seru gitu. Petualangan yang seru. Buat saya itu keseruan tersendiri. Itu memori yang indah. Bahwa seru juga ya dulu. Kok mikir-mikir nyari duit gimana caranya nih, masih kelas 6 gitu. Ternyata bisa nyari duit juga gitu. Jadi ya seru aja sih.
Seru aja. Nah, kalau misalnya tadi ngomongin soal itu dari kelas 6 SD seperti itu ya Kak Reza. Kalau misalnya ngomongin kita soal ke layar kaca, Kak Reza Radian, itu kan bermula di film atau sinetron Bidadari, betul? Betul. Jadi sinetron Bidadari eranya waktu itu bidadarinya sudah bukan Marshanda ya, tapi em, Angel Karamoy kalau saya tidak salah Oke. ingat ya, yang menjadi bidadarinya. Yang berperan di sinetron Bidadari. Saya menjadi figuran waktu itu. Usia saya mungkin umur saya masih 16 tahun. Saya jadi anak SMP. Terus saya menjadi bagian dari sinetron itu sebagai figuran. Itu pengalaman pertama saya melihat atau berada di dalam set gitu. Awal mulanya kenapa bisa tuh, Saya ikut, Kak Reza? kan biasanya kalau kayak gitu kan itu ada agent ya, agent buat ekstrasnya gitu. Nah, terus saya ketemu agent itu di mall kalau nggak salah gitu, terus ditawarin. Dan dulu tuh banyak informasi-informasi di majalah atau koran mengenai misalnya audisi Oke. atau casting call apa gitu. Nah itu ya saya kadang-kadang kirim-kirim aja CV lah gitu, mungkin bahasa sederhananya kirim-kirim CV kemana gitu. Mencari potensi-potensi yang bisa digali. Dari situ kemudian dapat kesempatan itu, terus berlanjut. Saya ikut pemilihan model majalah remaja tahun 2004, juara favorit, ketemu dengan berbagai macam manajemen, mulai aktif casting sana casting sini sampai saya dapat peran pertama saya di 2005, sinetron. Luar biasa. Ternyata seorang Reza Rahadian yang sekarang terkenal, cukup dikenal, bukan cukup lagi ya, sangat dikenal oleh Amin. banyak masyarakat di Indonesia dan juga di mancanegara. Ternyata ikutan casting juga awal mulanya ya. Saya tuh kalau casting sebenarnya casting itu bukan terminologi yang digunakan untuk awal mula karir atau tidak. Oke. Tapi casting itu adalah sebuah proses yang wajar sekali, bahkan bukan hanya wajar ya, itu proses yang bisa dibilang mutlak gitu. Ketika seorang produser, sutradara memutuskan untuk mencari peran yang tepat untuk karakter yang akan diperankan nantinya. Jadi proses casting itu sampai detik ini, kalau misalnya saya masih ada, kadang-kadang ada sutradara yang ada satu peran nih mau ditawarin buat lo gitu, tapi kayaknya gue butuh ngeliat lo dulu screen test atau casting gitu. Lo keberatan nggak ya gitu untuk coba dulu, gue pengen lihat gitu. Saya sangat nggak keberatan gitu, karena buat saya itu proses yang sangat normal, dan saya nggak suka bahasa normal, tapi proses yang wajar gitu. Jadi buat saya nggak ada persoalan sih. Kalau boleh kita flashback dulu ke beberapa waktu yang lalu yang tadi sempat dibilang jadi figuran di sinetron sinetron Bidadari, sorry. Karena yang memperanin Marsanda jadi saya Ya. keingetnya kayak gitu. Itu tuh kalau boleh tahu bayarannya berapa sih? Aduh, Masih ingat bayaran nggak sih? zaman itu kalau saya ingat-ingat ya, mudah-mudahan saya nggak salah ya, sekitar 35.000. Oke. 35.000, dan itu ada potongan manajemen. Jadi mungkin saya dapat bersih tuh 25.000 lah, Oke. atau 30.000. Itu tetap bersyukur dengan pada saat itu Ya apa yang buat seseorang yang belum punya pengalaman bekerja dan mendapatkan penghasilan dari pekerjaannya, tentu itu berarti sekali gitu, bahwa biar bagaimanapun kecil besarnya sebuah penghasilan, ketika kita mengerjakan itu atas upaya kita sendiri sebagai manusia, sebagai individu, tentu akan sangat berarti gitu. Jadi saya percaya bahwa kalau katanya Pramudia Anantatur, berbahagialah orang yang makan dari keringatnya sendiri, itu kalimat yang luar biasa gitu ya, dan itu ya sangat berarti. awal mula seorang Reza Rahadian di layar kaca, artis senior yang pertama kali ditemui itu siapa sih? Dan mungkin bisa berkesan di matanya seorang Reza Rahadian. Tentu mungkin berdasarkan pengalaman ya, Ya. berdasarkan pengalaman tuh salah satunya Ibu Christine Hakim ya. Oke. Ya, Ibu Christine Hakim adalah seorang ikon film Indonesia yang bagi saya pribadi, saya merasa sangat bersyukur dan beruntung di saat yang sama bisa mengenal beliau sebagai sosok yang sangat inspiratif bagi saya, dan saya yakin bagi begitu banyak aktor di Indonesia. Beliau adalah orang yang kemudian mau meluangkan energi, pikiran, tenaga, waktu untuk memberikan begitu banyak wejangan, nasihat kepada saya sebagai bisa dibilang pendatang baru gitu ya, aktor yang jauh lebih junior gitu, bertemu dengan seniornya. Jadi
wejangan-wejangan itu, nasihat-nasihat itu buat saya sangat berdampak dan berpengaruh pada perjalanan keaktoran saya sendiri. Ujangan apa Kak Reza? Mungkin boleh di-spill? Loyalitas terhadap pekerjaan gitu ya. Ibu tuh, saya memanggilnya ibu. Ibu Christine adalah seorang yang selalu mengingatkan saya bahwa dedikasi itu sangat penting. Loyalitas terhadap pekerjaan itu penting. Menjaga marwah dan martabat sebagai insan film itu penting sekali. Jadi sebagai aktor tanggung jawab kamu tidak berhenti pada bermain sebaik mungkin, tapi juga menjaga marwah, menjaga nama baik film Indonesia, martabat sebagai orang film itu juga menjadi tanggung jawab gitu. Karena ibu selalu mengingatkan saya bahwa sebagai aktor kamu tidak akan pernah bisa mengesampingkan bahwa ada tanggung jawabmu kepada publik, kepada masyarakat, di mana peranmu sebagai seorang aktor juga mungkin punya impact atau setidaknya punya dampak meskipun kecil, apapun itu kamu harus menjaga itu. Jadi ada tanggung jawab moral dalam tanda kutip gitu ya, ada tanggung jawab moral yang tetap harus dijaga gitu, karena biar bagaimanapun mungkin itu kenapa kami disebut juga public figure atau figur publik gitu, karena kami, ibu mengingatkan kamu punya tanggung jawab itu, jadi menjaga sikap, kata-kata, kemudian profesionalisme dan lain-lain. Tanggung jawab moral adalah berarti yang menjadi juga salah satu seorang Reza Rahadian yang sampai saat ini membintangi lebih dari puluhan film. Ya. Tetap berkarya seperti itu. Cukup banyak, cukup banyak film yang dibintangi. Anyway, congratulations, kemarin sempat jadi sutradara. Oh, terima kasih banyak. Di film Pangku, walaupun udah lewat seperti itu, tapi kita baru bisa berdiskusi, bertemu di Deep Talk iNews TV. Tapi kalau misalnya kita boleh flashback sedikit seperti itu tentang proses perjalanan film Pangku pada beberapa waktu lalu, itu awal mulanya dari Mas Reza sendiri kah yang memang punya ide kreatifnya atau berangkat dari mana sih? Ide itu iya tentu awalnya saya melihat langsung gitu ya tradisi tersebut atau fenomena sosial itu, lalu kemudian 8 tahun itu hanya menetap di kepala aja, tidak pernah tertuang dalam bentuk naskah ataupun apapun, sampai kemudian satu hari seorang yang sudah saya anggap seperti kakak saya sendiri, Happy Salma, menghubungi saya untuk mengingatkan bahwa ada sebuah cerita yang kamu pernah ceritakan dan kenapa nggak itu dibikin film gitu. Dari situ akhirnya saya terpikir bahwa mungkin ini memang harus diselesaikan, dituntaskan gitu ya. Nah, akhirnya saya mencoba untuk mendevelop cerita itu, menulis. Kebetulan kami bisa memproduksi itu dengan PH kami sendiri, ya udah terjadi gitu. Gambar Gerak yang memproduksi, Arya Ibrahim sebagai produser dan Gita Farah, penulis juga terlibat di situ, Felix gitu ya sebagai penulis skenario, dan kru-kru yang terlibat sampai kami menentukan pemain dan lain-lain. Jadi saya percaya bahwa semua proses kreatif itu adalah semua akan tepat pada waktunya gitu ya. Tapi karya yang baik adalah karya yang selesai gitu. Jadi saya memantapkan diri untuk bahwa ini harus menjadi karya yang selesai dulu. Soal bagus, enggak, kurang, jeleknya di mana dan lain-lain itu biarlah menjadi proses pembelajaran saya sebagai seorang sutradara di proyek tersebut, untuk kemudian mengasah kemampuan saya dalam menyutradarai sebuah film, sensitivitas saya dalam menyutradarai ke depannya. Sebagai seorang artis atau aktor 1000 wajah penyebutan orang-orang dan juga udah sempat jadi sutradara, mana yang lebih passionate sebagai seorang Reza Rahadian? Saya merasa bahwa saya bersyukur sekali saya punya kecintaan pada dunia film, dan kecintaan itu bertumbuh. Tidak sejak awal langsung jatuh cinta gitu ya, tapi melalui sebuah proses panjang, setidaknya bagi saya cukup panjang, 20 tahun saya berada di industri ini, hidup dan menghidupi. Jadi ya tentu semua perjalanan itu memiliki maknanya sendiri, dan saya rasa kecintaan itulah yang membuat saya terus ingin berkarya dan ingin berbuat sesuatu untuk industri ini yang mudah-mudahan sedikit banyak bisa memiliki arti gitu. Setelah merasakan dua sisi sebagai aktor dan juga sebagai sutradara, akan lebih banyak di mana waktu seorang Reza Rahadian? Tahun ini saya akan merilis insya Allah sekitar 4 film yang akan tayang di tahun 2026, dimulai dengan Susana, Santet Dosa di Atas Dosa adalah menjadi film pertama yang akan rilis di tahun ini, film pertama saya yang akan rilis di tahun ini, di mana saya ikut terlibat.
Setelah itu saya ada Laut Bercerita. Kemudian mungkin insya Allah ada Black Coffee. Dan semua akan baik-baik saja. Jadi ada rangkaian film yang sepertinya akan dirilis tahun ini. Jadi kalau ditanya mana yang akan lebih banyak, saya agak sulit menjawab. Tapi sepertinya dunia keaktoran adalah dunia yang berat sekali untuk, itu bukan sebuah pilihan. Memilih aktor atau director, karena dua-duanya memang bisa dikerjakan bersama. Bersama dalam artian ini masih dalam skup yang sama, dunia film. Ketika saya mendirect ya berarti saya tidak syuting. Yeah. Tapi begitu pun juga artinya ketika saya tidak syuting juga saya bisa nggak ngapa-ngapain gitu. Kan syuting kan tidak selalu ya. Yeah. Saya sih tidak merasa hidup saya fully dedicated hanya ada di set sebagai seorang aktor gitu. Ada peran-peran lain. Saya sebagai manusia, saya punya kegiatan-kegiatan di luar film gitu. Jadi saya rasa saya bisa membagi waktu itu dengan cukup baik gitu. Saya cukup yakin dan percaya bahwa saya bisa membagi waktunya dengan baik, insya Allah. Dengan bisa membagi waktunya dengan baik. Jadi kalau seorang Reza Rahadian, Kak Reza ini, kalau nggak syuting tuh ngapain aja sih? Nggak syuting, nongkrong sama teman-teman, cari tempat makan yang enak gitu ya. Terus ya kadang-kadang santai-santai aja di rumah, nonton TV, nonton film-film gitu. Nggak ada yang apa ya, nggak yang terlalu bagaimana ya. Ya kegiatan-kegiatan yang umumnya dilakukan oleh banyak orang lainnya juga saat mereka punya waktu luang gitu. Berkumpul bersama keluarga pasti itu yang mungkin juga cukup kerap kali saya lakukan gitu. Di luar itu nggak banyak sih. Ya kadang-kadang membaca buku di waktu-waktu tertentu, journaling. Saya suka menulis gitu ya. Jadi saya biasanya menyempatkan waktu untuk menulis, journaling. Itu cukup sering saya lakukan kalau itu. Walaupun di tengah kadang-kadang di lokasi saya bisa menulis, di hotel ketika kalau syutingnya di luar kota gitu. Jadi itu aja. Itu aja. Tadi yang menarik soal berkumpul dengan keluarga. Kalau ngomongin soal dari apa ya bisa dibilang wajah dari seorang Reza Rahadian tuh aslinya orang mana sih? Oke. Ayah saya Iran. Oke. Ayah saya Iran dari Tehran. Ibu saya ada keturunan Jawa dan Timor gitu ya, Rote. Jadi memang keluarganya cukup diverse gitu gabungannya. Tapi saya itu latar belakang orang ayah dan ibu saya. Nah, ngomongin soal tadi sempat disinggung soal Iran kayak gitu. Masih ada saudara yang di sana kah? Wah, itu dia saya nggak tahu ya karena ibu saya dengan ayah saya sudah berpisah sejak saya umur mungkin 3 bulan 6 bulan kali ya. Jadi saya tidak pernah bertemu dengan beliau juga, tidak pernah berinteraksi, sehingga saya nggak tahu banyak sih. Mungkin ya kalau ditanya keluarga ada apa enggak di Iran mungkin ada gitu, cuman saya nggak tahu. Tapi kalau misalnya harus mengomentari tentang situasi memanas yang di sana? Pertama sangat menyayangkan tentunya, gitu ya. Saya percaya bahwa sebagai sebuah negara yang berdaulat, gitu ya, sebagai seorang manusia saya melihat bahwa ada hukum internasional yang mengatur semuanya, gitu ya. Dan ketika hukum internasional itu diterabas dan melakukan aksi-aksi yang lebih bisa dikatakan parsial gitu. Atau keputusan diambil sendiri gitu. Buat saya sih saya sangat menyayangkan kejadian-kejadian yang terjadi gitu. Karena biar bagaimanapun dampak yang dihasilkan dengan adanya saat ini perang yang terjadi di sana itu kan dampaknya juga adalah dampak global. Kita nggak ngomongin pertama saya sangat amat prihatin terhadap bagaimana kondisi anak-anak yang harus menjadi korban. Karena kalau kita ngomongin perang tuh most probably masyarakat civil society yang akan menjadi korban. Kedua, dampak ekonomi global. Itu akan berdampak ke banyak negara, tidak hanya negara yang menyerang atau yang melakukan serangan-serangan, tapi juga dampak di wilayah-wilayah yang dekat dengan negara-negara tersebut. Jadi buat saya, I don't know, I don't wish that to happen sih. Saya tidak berharap itu terjadi, dan mungkin saya bukan orang yang tepat untuk berkomentar banyak karena saya tidak menguasai bidang itu. Tapi ini lagi-lagi ini hanya pengamatan saya sebagai seorang penonton yang melihat kejadian demi kejadian dan mengikuti di berita-berita. Saya masih merasa bahwa
pegangannya harusnya memang hukum internasional, gitu ya. Dan menjadikan seorang kepala negara menjadi target utama untuk menumbangkan satu kekuasaan juga, saya rasa kita perlu menggali lebih dalam bahwa ini benar menurut siapa, gitu. Benar menurut siapa, dan apakah tindakan seperti itu bisa begitu, karena kalau itu bisa terjadi di satu negara, apakah ini menimbulkan kemungkinan untuk kemudian ini bisa terjadi dengan mudahnya di negara-negara yang lain hanya karena ada satu negara adikuasa yang merasa bahwa punya hak untuk melakukan hal-hal semacam itu. Jadi hal-hal seperti itu menurut saya itu patut kita jadikan refleksi kita bersama, gitu. Patut kita jadikan refleksi bersama. Dan ngomongin soal Reza Rahadian yang seorang aktor dan juga bisa dibilang bisa bersuara. Tapi kalau ngomongin soal bisa bersuara, tapi apa ya, Reza Rahadian kan nggak punya akun di Instagram kayak gitu. Itu menariknya kenapa sih? Karena saya mungkin merasa bahwa saya belum punya ya, saya nggak, never say never gitu ya, tapi saya sampai detik ini belum punya ketertarikan untuk punya personal social media account misalnya gitu. Saya lebih senang berbicara seperti ini, di ruang-ruang publik seperti ini, berbicara. Saya yakin wadah untuk berbicara tuh macam-macam bentuknya, lewat interview, lewat wawancara dengan mungkin teman-teman wartawan gitu, kalau ada isu penting yang perlu saya sampaikan gitu. Jadi saya yakin mediumnya selalu ada. Dan tidak hanya social media gitu ya. Itu jalan aja sih yang saya pilih. Gitu. Itu jalan yang saya pilih sampai detik ini. Saya belum mempunyai satupun akun social media yang saya bisa mengatakan atau bisa memposting apapun gitu. Jadi kalau posting-posting, kalau kayak artis-artis lain, jadi di mana itu Reza Rahadian? Ya nggak ada gitu. Karena biasanya kalau di social media official Pilares isinya lebih banyak pekerjaan aja ya, informasi misalnya kayak trailer film, atau kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan dunia yang saya geluti, atau kegiatan-kegiatan saya yang bisa saya share gitu. Tapi lebih daripada itu mungkin nggak ada yang terlalu personal gitu. Ya nggak ada kegiatan misalnya saya lagi ngumpul sama teman-teman gitu, yang nggak ada gitu. Tapi mungkin di sosial media teman saya ada, jadi saya pikir ya udahlah, udah dari yang sosial media yang lain. Diwakilkan berarti. Iya kan, udah cukup aja gitu. Jadi saya belum merasa ada urgency yang menarik saya untuk saya bikin, mungkin suatu hari nanti ya, saya nggak tahu, saya nggak pernah bilang saya nggak mau atau saya anti, enggak gitu, tapi ya sampai detik ini belum. Tapi apakah itu menjadi bagian dari menjaga privasi seorang Reza Rahadian? Enggak juga, karena menurut saya privacy itu kan kita yang putuskan ya. Iya. Kalaupun saya punya akun, katakanlah saya punya akun sosial media pribadi, saya kan punya kontrol apa yang bisa saya share, apa yang tidak gitu. Jadi ruang privasi itu sebenarnya kita yang kontrol. Batasannya apa, sampai di mana, dan saya bukan orang yang mungkin senang untuk mencurahkan perasaan personal atau apapun itu lewat ruang-ruang publik gitu, sehingga menurut saya itu cara saya menjaga, bukan dengan tidak punya sosial media supaya privasinya kejaga gitu, enggak juga gitu, tapi saya tahu cara-cara yang selama ini saya lakukan untuk menjaga privasi. Kenapa saya perlu melakukan itu? Karena buat saya pribadi di era teknologi, di era keterbukaan informasi, di era sekarang dengan social media platform yang sangat kaya, ruang privasi itu menjadi sangat, it's a luxury thing gitu bagi saya pribadi gitu ya. Mungkin orang bisa, ini debatable dan pasti bisa punya perbedaan pendapat, tapi bagi saya yang saya yakini adalah itu, ruang privasi adalah sesuatu yang sangat mahal hari ini, sehingga saya merawat itu sebaik mungkin yang saya mampu gitu. Baik, Reza Rahadian, kalau nggak salah usianya hampir 40? Hampir. Saya baru saja menginjakkan usia di 39 tahun. Melihatnya untuk ke depan dengan usia yang bisa dikatakan matang, itu kalau di industri perfilman seorang Reza Rahadian merasa akan was-waskah menghadapi umur tersebut, atau merasa ya ini diri gue semakin matang di dunia perfilman? Saya justru menyambut ini dengan sangat penuh excitement, penuh kegembiraan gitu ya. I can't wait to be 40, to be honest. Karena menurut saya itu angka yang cool enough gitu ya, untuk bisa bilang I'm in my 40s gitu. Jadi dengan apa yang
selama ini coba saya lakukan gitu, saya merasa I'm very excited gitu. Saya bersyukur ada di industri ini. Saya bersyukur bahwa sampai hari ini saya bisa terus lapar untuk mencari hal-hal baru yang ingin saya lakukan. Salah satunya directing gitu ya, salah satunya itu gitu. Jadi ya nggak ada kekhawatiran berlebih gitu. Ya it's at the end of the day it's just age gitu ya, it's just a number. Well, again it's debatable tapi I don't know, I'm just excited. Excited. Very very excited to be 40. Tidak ada kekhawatiran atau apapun? Nggak ada ya gitu, karena menurut saya percaya bahwa kalau ditanya, mungkin pertanyaan ini muncul juga karena let's say kalau kita bicara kekhawatiran, oh mungkin perannya akan berbeda, tapi memang begitulah hidup gitu ya, itu siklus hidup gitu. Saya justru menantikan ada sesuatu lagi yang lain lagi yang bisa mudah-mudahan saya berikan untuk industri film, selama tentunya masih dibutuhkan gitu, untuk hal-hal apa yang bisa saya bagi sebagai seorang aktor. Karena kan perspektif keaktoran itu semakin bertambahnya usia, tentu semakin seperti yang tadi dibilang juga, semakin ada kematangan, kedewasaan berpikir, cara berpikir, cara pandang, itu kan tentu mengalami perubahannya sendiri gitu, baik secara alamiah maupun tidak. Jadi buat saya ya itu tadi, kembali ke excitement itu. Saya senang gitu menyambut usia ini tuh. Nggak sabar juga sih. Nggak sabar juga. Yang juga nggak sabar, project yang barunya apa ini, Kak Reza? Project saya sebagai aktor ya, Yes. itu adalah Susana. Santet Dosa di Atas Dosa adalah sebuah film horor setelah mungkin 2 tahunan ya. Oke. Dari horor saya yang terakhir gitu. Jadi ini film yang menurut saya tertarik karena melihat, kok ceritanya agak berbeda nih. Kita nggak terlalu fokus pada sosok Susana menjadi hantu atau apa gitu, tapi bagaimana kita melihat Susana yang di film ini sebagai seorang manusia yang mengalami ketidakadilan dan berupaya bangkit dengan cara-cara yang diambil oleh Susana di film ini. Jadi itu buat saya kayak sangat humanis, dramanya kuat, action sequence dan lain-lainnya juga digarap dengan sangat maksimal oleh Kinoy, Azhar Kinoy Lubis sebagai sutradara, dan Pak Sunil yang sudah membuat 2 jilid sebelumnya, Susana 1 dan yang kedua gitu, itu berusaha elevate dari mulai production design, visual effects dan lain-lain. Jadi cerita ini tuh menjadi sesuatu yang menarik, mudah-mudahan buat penonton nantinya di Lebaran nanti nih. Salah satu pilihan tontonannya tentu adalah, saya berharap Susana menjadi pilihan tontonan yang akan ditonton di Lebaran 2026 nanti. Anyway, seorang Reza Rahadian memerankan sebagai apa karakternya? Ya, saya berperan sebagai Pramuja di film Susana Santet Dosa di Atas Dosa. Pramuja adalah seorang anak muda yang kemudian memutuskan untuk bersuara lantang dalam mengatasi ketidakadilan yang terjadi di desanya. Cerita ini di sebuah desa. Oke. Di sebuah desa ada seorang kepala desa, lurah gitu ya, yang bersikap semena-mena, sangat represif, menindas rakyatnya, ada ketidakadilan di sana, dan Pramuja muncul sebagai seorang anak muda yang ingin melawan ketidakadilan itu. Bahwa dia ingin melihat warga desanya bisa kembali hidup dengan damai, hidup dengan keadilan, dan tentu film ini juga membawa unsur cinta yang kuat gitu ya. Jadi antara cinta, dendam itu menjadi 2 unsur yang kuat di dalam film ini yang coba ditampilkan gitu. Oke. Seorang Pramuja itu tadi kan ada sempat kata-kata melawan. Melawannya dengan seperti apa? Pemberontakan. Oke. Gitu ya. Dia memberontak, dia menyatakan pendapatnya di depan masyarakat yang ada di desa itu bahwa Bapak Ibu sekalian, ini adalah sebuah kita ada ketidakadilan, kita harus bersuara, kita harus melawan ini dan lain-lain. Jadi ini sesuatu yang bisa saya bilang mungkin tidak terlalu sulit untuk relate ke penontonnya nanti. Artinya kan hal-hal yang seperti ini tuh bisa mudah dipahami lah gitu. Kalau ngomongin soal karakter Pramuja,
dari segi emosional ataupun dari segi keterhubungan dengan Susana ini di part mana ya? Oke, jadi Pramuja ini tentu seperti halnya dengan film-film Susana yang lain gitu ya, selalu ada karakter protagonis laki-laki yang menjadi love interest atau menjadi orang yang kemudian berupaya untuk memberi wejangan atau nasihat dan lain-lain kepada Susana atas pilihan-pilihan hidup yang diambil oleh Susana gitu. Nah, Pramuja hadir dalam momentum itu. Ia hadir bertemu dengan Susana, lambat laun tentu ada hubungan yang terjalin di antara mereka berdua, seperti apa harus nonton filmnya, tapi juga dia menjadi sosok yang kemudian berupaya untuk membuat Susana berpikir ulang tentang pilihan-pilihan yang dia ambil, tentang dendam itu tadi. Jadi antara cinta dan dendam itu dilebur bersama lewat dua karakter ini, Susana dan Pramuja. Itulah mengapa namanya Susana santet dosa di atas dosa. Jadi dosa. Santet itu adalah ilmu yang digunakan di dalam film ini. Jadi kita akan melihat begitu banyak implikasi ilmu ini apa aja ya. Bentuk santet itu kayak gimana aja ya gitu. Itu akan ada di film ini. Bakal ada di film ini. Tapi tidak akan melakukan santet itu akhirnya. Harus nonton. Itu tayang Tanggal 18 Maret 2026. 18 Maret. 18 Maret serentak di seluruh bioskop di Indonesia. Jadi mulai hari ini. Nah, kalau misalnya ngomongin soal konflik tadi sempat dibahas, berarti konfliknya antara yang tadi percintaan tadi dilebur seperti itu. Atau konflik utamanya? Konflik utamanya sebenarnya tentang Susana, bagaimana dia berupaya untuk membalaskan dendamnya. Gitu. Kita lihat di trailernya ada orang tuanya yang kemudian menjadi korban atas kesemena-menaan yang terjadi, dan Susana hadir sebagai seorang perempuan berdiri tegak di atas kakinya sendiri berusaha untuk melawan. Gitu. Ngomongin soal Susana, ini kan karakternya atau apa ya bisa dikatakan film horor yang menjadi ikonik di Indonesia, apalagi pemerannya selalu Luna Maya. Apa alasan dari seorang Reza Rahadian akhirnya memilih untuk terlibat? Pertama yang tadi saya jelaskan di awal gitu ya, bahwa ini cerita yang menarik, kemudian saya merasa bahwa skenario ini memanggil saya juga untuk ikut terlibat gitu. Ini adalah kembalinya saya di Soraya Film setelah mungkin 13-14 tahun. Dari 2000. Berarti film terakhirnya apa? Film terakhirnya tuh 2013. Itu film pertama saya, dan sejak itu belum ada film lagi bersama Soraya. Tenggelamnya Kapal Van der Weyck. 2013. Nah, ini saya baru kembali lagi ke Soraya Film setelah 13 tahun. Semacam jadi comebacknya Soraya. Comeback di Soraya gitu. Thank you Pak Sunil. Reza Rahadian dengan film Susananya ini, selama menjalani proses syuting, itu ada kejadian-kejadian unik atau bahkan menyeramkan? Kalau menyeramkan enggak gitu ya. Tidak ada kejadian yang kemudian menyeramkan di luar syuting gitu. Selain adegan-adegan yang menyeramkan banyak gitu ya. Tapi kalau kejadian yang dialami langsung enggak. Kecuali mungkin lebih kepada bagaimana saya ada satu adegan di sungai gitu waktu itu, saya ingat banget, sama Luna Maya. Terus Luna juga mengalami satu insiden kecil gitu, nggak kecil sih sebenarnya, satu insiden di mana Luna tuh nggak bisa keluar dari sungai, dari dalam sungai gitu. Jadi dia ceritanya jatuh ke dalam, terus ternyata kok nggak naik-naik, udah hampir 30 detik gitu, ternyata dia stuck di dalam. So it was very scary gitu ya, itu tuh menakutkan sekali untuk kru-kru semua, kayak loh ada apa nih, dan persis ketika pertolongan itu mau datang gitu, Lunanya naik. Gitu. Dengan kondisi? Dengan kondisi ya maksudnya tegang gitu, tapi ternyata dia nyangkut tuh, keputer di bawah pusaran air itu. Astaga. Nah itu, karena kan berat ya, kita semua, saya juga waktu adegan underwater tuh, pasti di sungai, itu berat banget karena pakai baju full. Jadi udah bajunya basah, geraknya juga nggak gampang gitu. Jadi itu lumayan menegangkan sih. Itu salah satu kejadian yang menurut saya cukup menegangkan. Cukup menegangkan dalam saat proses syutingnya. Proses syuting. Tapi kalau misalnya untuk cerita-cerita yang mystical gitu, alhamdulillah sih nggak ada ya. Tapi menjadi seorang pramuja tuh apa sih maksudnya, kayak ini kan film horor. Apa yang maksudnya, apakah juga di dalam filmnya
terlibat yang soal santet itu tadi atau seperti apa? Kalau Pramujanya enggak ya, tidak secara spesifik. Dia adalah antitesis dari itu gitu. Oke. Tapi ini semua menjadi journey-nya Suzana gitu ya. Suzana dengan mempelajari ilmu, kayak kita bisa lihat di trailer, dia menyatakan bahwa saya ingin mempelajari ilmu itu, ilmu santet gitu. Dia berguru ke seorang perempuan dan itu proses Suzana untuk mencoba membalaskan dendamnya, dan Pramuja hadir di situ untuk mengingatkan bagaimana kemudian dampak dari ilmu ini gitu. Ada nggak sih menurut seorang Reza Rahadian di film Susana ini yang memiliki emosional yang cukup kuat? Bahwa tidak semua orang itu hitam dan putih. Buat saya ada satu adegan saat Susana bersama Pramuja, saya nggak bisa cerita adegannya apa, tapi ini adegan salah satu yang sangat emosional. Oke. Bagaimana mereka berdua berdialog cukup panjang tentang makna hidup, tentang dendam, tentang cinta, dan tentang Tuhan. Oke. Wah, itu dialog dan adegan yang menurut saya cukup powerful, sangat emosional, dan saya nggak sabar juga buat melihat hasilnya nanti di layar lebar seperti apa. Oh berarti nanti kita baru akan Iya, saya juga belum nonton soalnya. Kita nanti bakal nonton bareng Yes. gitu ya. Tapi kalau misalnya menurut seorang Reza Rahadian sendiri, apa yang membedakan film Susana ini dengan film horor lainnya? Pertama, treatment filmnya, gitu ya. Dia tidak hanya berpaku pada jump scare. Ada banyak adegan-adegan yang mungkin bisa dibilang action sequence yang cukup besar skalanya, sangat grande gitu ya. Ledakan di sana sini, efek yang digunakan yang sebagian besar itu adalah menggunakan real effects. Jadi kayak saya ada satu adegan di mana saya mengejar seseorang, siapa itu orangnya harus nonton filmnya. Tiba-tiba ada sebuah ledakan besar. Oke. Nah, eksplosif itu tuh ketika ada explosion gitu, itu benar-benar ledakan yang besar. Jadi saya tuh baru pertama kali ngelihat ledakan depan mata dan efek panasnya tuh nyampe ke muka tuh di situ. Oke. Oh gini ya, maksudnya gimana yang ledakan jauh lebih masif lagi gitu. Ini ledakan sebesar itu aja tuh skalanya kan masih untuk kebutuhan film gitu ya. Untuk tidak sebesar itu, tapi bisa ngasih dampak kayak gini, gimana ledakan yang benar-benar explosion yang bisa besar gitu. Itu buat saya kayak wow, kita banyak menggunakan efek-efek yang cukup real gitu. Seorang Reza Rahadian bersanding dengan Luna Maya di film Susana. Pendapat seorang Reza Rahadian dengan Luna Maya seperti apa? I think she's a great actress gitu ya. Maksudnya saya mengalami langsung dan melihat sendiri bagaimana Luna bekerja keras untuk mendalami karakter ini. Ada dialect coach karena kan cara berbicara Suzana itu sangat punya kekhasan gitu ya. Itu dilakukan oleh Luna. Makeup, efek yang lama banget tuh, makeupnya 4 jam lebih gitu. Wow. Dedikasi yang luar biasa, kerja keras yang luar biasa. Dan saya melihat bagaimana Luna sangat serius menjalani peran ini. Mungkin juga karena sudah menjalankan 2 sebelumnya, sehingga saya kagum sama kerja keras Luna. And I think she's a very dedicated actress gitu. Untuk perannya sebagai Suzana juga luar biasa gitu. Bagaimana dia menjiwai dan masuk ke dalam ruang itu, ruang karakter itu, bagaimana gestur, perilaku-perilaku yang ditampilkan itu buat saya luar biasa sih. Oke. Kak Reza, sekarang kita masuk ke jawab cepat. Yes. Oke. Udah bersiap deh. Siap. Sosok ibu bagi seorang Reza Rahadian. Inspirasi. Kalau bisa mengulang waktu, apa yang dilakukan oleh seorang Reza Rahadian? Kalau boleh mengulang waktu, nggak ada sih. Nggak kepingin mengulang waktu. Sudah. Saya percaya berjalan bahwa waktu sudah sebagaimana mestinya. Film Susana. Tragedi, cinta, dendam. Terakhir, misalnya seorang Reza Rahadian punya akun Instagram atau sosial media, konten apa yang pertama bakal diupload? Konten pertama yang akan diupload ini bangun pagi, ngapain aja, penting banget konten.
Rutinitas seorang Reza Rahadian berarti ya. Iya, kayak morning routine. Oke. Itu morning routine gitu. Reza Rahadian, aktor 1000 wajah. Terima kasih sudah Thank you so hadir much. Thank di Deep Talk with Thank you. Syam Hakung. Thank Thank you Sobat Aijos, tadi kita udah ngobrol-ngobrol dengan Reza Rahadian. Oh terakhir mungkin, Ya. boleh kasih tahu filmnya? Oke. Hai semua, Sobat iNews ya panggilannya. Yes. Sobat iNews semua, saya Reza Rahadian. Ayo kita semua nonton film Suzana Santet, Dosa di Atas Dosa. Film ini akan tayang di momen Lebaran, tanggal 18 Maret 2026 di bioskop. Sudah tayang, jadi beli tiketnya, ramaikan bioskopnya. Reza Rahadian sekali lagi terima kasih Thank you sudah so hadir di much. Deep Talk Thank iJus you. TV. Thank you. Dan Sobat iJus, itu tadi perbincangan kita dengan Reza Rahadian, aktor 1000 wajah yang sudah hadir di Deep Talk iJus TV. Thank you dan nonton teman-teman. See you.